Baik, tanaman saca inci. Jadi coba bagi tahu saya siapa yang pertama kali mendengar saca inci ini. Coba satu, dua. Yang lain sudah pernah? Berapa orang yang pertama kali? Oke. Yang sudah pernah mendengar, yang selebihnya lah kan? Oke. Kalau sudah pernah mendengar, apa yang kamu tahu? Coba, si puan satu ini yang baju biru. Coba pintu mic dulu, boleh kan? Sebab saya ini di belakang-belakang sudah banyak. Jadi biasanya orang yang ini mengantuk, kan? Coba terangkan apa yang kamu paham tentang penanaman saca inci, tentang saca inci. Siapa nama puan? Assalamualaikum, saya Cik Aminah binti Tinggal daripada Koperasi Veteran ATM Sabah Berhad dari Tawau Sabah. Okey. Untuk saca inci ini sebenarnya saya amalkan minum. Okey. Berapa lama sudah? Dalam 3 bulan lah. 3 bulan. Ya, sebab saya baru tahu, ada kawan bagi tahu tentang dia punya kelebihan. Okey. Salah satunya untuk kolesterol. Okey. Jadi sebab itu saya beli, bukan tanam, tidaklah. Saya hanya amalkan minum dia punya minyak sahaja. Menggunakan, ya. Tapi setakat ini belum lagi mengusahakan. Belum. Oke. Terima kasih. Sebab dia punya kelebihan. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih puan apa tadi tuh? Aminah. Puan Aminah dari Tawau, Pak. Dari Tawau. Jauhnya. Oke. Coba next. Jadi apa ada rasa perubahan kah Puan Aminah? Ada rasa apa-apakah? Buat misalnya oke. Perubahan? Oke. Keren, oke. Jadi oke. Itu adalah testimonial bagi Puan Aminah yang sudah menggunakan saca inci lah. Baik, mungkin kita boleh terlukai lebih dalam lagi nantilah, oke? Ataupun kamu ada masa kamu boleh buka dan kamu boleh cari dalam YouTube Dr. Nordin Darus. Kamu boleh buka. Yang bagi yang belum pernah membuka Dr. Nordin Darus dan type saca inci dengan penjelasannya tentang video dia tentang kelebihan saca inci. Baik, saca inci ini sebenarnya adalah tanaman origin dari Peru, Amerika Selatan, dan saca inci ini juga dikenali sebagai saca pinat ataupun Inca pinat. Yang nama lainnya juga digelar sebagai mountain pinat, ataupun kita boleh translate lah dia sebagai kacang gunung. Oke, bila kita cakap kacang gunung, kita tahu bahwa Sabah sudah ada, kita punya keistimewaan. Oke, kita ada nama. Jadi pengkelasannya itu dia dikelaskan dalam kingdom plante. Ini ada saintifik sedikit lah, oke? Dan akhirnya nama saintifiknya adalah Plucinicia volubilis. Oke, tadi si dokter coba menyebut ya, tapi agak macam agak susah sedikit kan dokter? Tapi nama dia adalah Plucinicia volubilis. Boleh kita sebut bersama? Boleh? Oke. Saya sebut pertama Plucinicia volubilis, kemudian kamu sebut di belakang, kedua sahutlah dengan nama Plucinicia volubilis juga. Boleh? Oke, coba sebut dulu. Plucinicia volubilis. Coba satu suara. Oke, sekejap Pak, saya cakap apa? Plucinicia volubilis. Plucinicia volubilis. Oke, Plucinicia volubilis. Plucinicia volubilis. Oke, lepas ini nanti kamu naik bus, naik kereta, sebutlah Plucinicia volubilis, Plucinicia volubilis. Lama-lama ikan bilis. Oke, boleh kan? Next. Ingat saya ikan bilis. Ada kadang-kadang orang susah sebut saca inci, dia susah sebut. Saya bilang kalau kamu susah sebut saca inci, canci, dia bilang. Saya bilang kalau susah sebut, senang saja. Kamu ingat saja 1 inci.
kalau kau sudah ingat 1 inci, kamu boleh sebut sudah saca inci. Tapi kalau kamu ambil 2, saya bilang naik sudah 2 inci. Jadi lama-lama kalau naik sudah sampai 6 inci, saya bilang bahaya. Oke, ini ada saintifik sedikit lah tentang morfologi ya. Jadi tanaman ini sebenarnya adalah satu jenis tanaman yang menjalar atau memanjat dan memerlukan tiap sokongan. Oke, dan dahan dia akan melilit melingkar pada dahan pautan, dan tanaman ini memerlukan cahaya matahari yang cukup. Jangan tanam di bawah pokok pisang, jangan tanam di bawah pokok mangga, jangan tanam di bawah pokok kopi. Karena dia mau jadi champion. Tanaman ini akan menjadi hero, dia akan naik semua dan dia adalah raja segala tanaman di atas. Oke? Daun dia seperti juga semacam daun sirih. Batang dahan tidak mempunyai ruas lah seperti lada hitam. Lada hitam dia ada ruas dan mempunyai akar adventitious, dia panggil tiap-tiap ruas. Ini tidak ada, dia akan melilit. Jadi bunga sacaici itu tumbuh di bahagian ketiak daun. Nah, dia ada bunga dia. Oke, next. Jadi dia macam biji getah lah, dan berbentuk seperti bintang. Kamu ingat kan kalau yang orang-orang kampung ambil biji getah dia pak meletup, dia main lawan biji getah itu. Tapi dia buah dia itu lebih kurang gitu. Nah, dia punya bucu itu ada 4 bucu, 5 bucu atau 6 bucu, dan jarang kadang-kadang saja 7 bucu. 7. Jadi kalau lain kali kalau ada orang kasih tahu bahwa bibit ini berkualiti dan bibit ini cukup matang karena dia ada 5 bucu, itu salah. Kualiti bibit itu bukan daripada 5 bucu, bukan daripada 6 bucu, atau bukan daripada 7 bucu. Ya, tapi itu kita akan pergi lebih lanjut nantilah kalau ada kursus lanjutan tentang ini ya. Cuma hari ini adalah pengenalan tentang sacaici. Apakah kita boleh menurut apakah dia mempunyai nilai ekonomi yang bagus atau tidak? Next. Baik, sejarahnya sebelum kita pergi lebih jauh, kita ingin berkenalan dengan sejarah sacaici. Kita tahu bahwa sacaici ini memang daripada Peru, Amerika Selatan. Tetapi kita ingin mengetahui macam mana dia wujud di Peru itu, macam mana diorang mengetahui bahwa sacaici ini sebenarnya tanaman yang berguna. Oke, pada tahun 5.000 ke 3.000 tahun yang dahulu, ini tamadun purba Mochika, Cimu telah menjumpai ini, dan diorang mula mengamalkanlah makanan sacaici ini, kacang sacaici ini. Dan selepas itu pada tahun 1600 barulah sacaici ini mulai diperkenalkan di Eropa oleh ini pengembara Peru, yang ada tertulis di situ Garcilaso de la Vega, dan kemudiannya barulah setelah di Eropa barulah dia mendapat nama saintifiknya Lucreticia volatilis, dan pada tahun 1976, ini setelah begitu lama temponya, barulah diketahui bahwa sacaici ini digunakan sebagai diet ataupun pemakanan oleh suku asli di Peru. Baru diketahui. Dan pada tahun itu, selepas tahun 1976 itu banyak kajian-kajian yang dijalankan dan oleh universiti-universiti di Amerika, pakar-pakar di situ. Dan akhirnya mereka mendapati pada tahun 1992 itu sebagai makanan yang berkhasiat. Seterusnya pada tahun 2000, setelah begitu 3.000, 4.000, 5.000 tahun yang dulu diamalkan oleh masyarakat purba di sacaici, pada tahun 2000 itu barulah ekspor pertama sacaici ke Switzerland. Jadi kemudian pada tahun 2013 barulah European Union, EU masa itu menuliskan sacaici sebagai novel food, ataupun novel food ini adalah makanan yang belum pernah dimakan oleh European sebelum tahun 1997. Next. Oke, sekarang nampakkan dia punya sejarah kan, bagaimana dia punya perjalanan.
Oke, pada tahun 2014, American Food Drugs Administration (FDA) telah mengelaskan sacaichi ke dalam GRAS ataupun Generally Recognized as Safe. Diketahui bahwa makanan ini adalah selamat untuk dimakan dan disenaraikan sebaris dengan pemakanan yang berkhasiat. Dan daripada situ bahwa perkembangan sacaichi itu seperti bom atom, berkembang ke negara-negara lain di Asia Tenggara, misal kata China, di India, dan Asia Tenggara di Thailand lah, oke? Tapi kita mau tahu bila sejarah perkembangannya mula di Malaysia ini. Pada tahun 2017, RISDA, diorang ada melalui program memperkenalkan sacaichi ini sebagai tanaman baru kepada pekebun kecil. Siapa pernah ingat dahulu pernah diperkenalkan tanaman guarana? Siapa pernah ingat? Ada? Guarana? Ada. Ada kan? Dan masa itu orang tergila-gilakan tanaman guarana. Oke? Karena apa? Dia punya janji yang begitu lumayan. Kalau satu ikan, Donald, satu ikan berapa boleh hasilkan? Guarana dia lebih kurang macam senji juga, tapi dia punya benih itu agak mahal. Satu bayung saja RM50. Oke, 50. Dan kemudian hasil per ekarnya? Per ekar dia 450.000 dia bilang lah. Oke. Ini satu ekar adalah satu tanaman perkiraan yang kadang-kadang kita kira logik ataupun tidak logik lah. Memang dia menguntungkan terlalu besar, tetapi dalam keadaan kiraan begitu amat mustahil lah. Amat mustahil. Tapi berhati-hatilah dengan guarana, karena guarana itu sebenarnya dia tidak mendapat kelulusan lah kalau kita usahakan di Sabah ataupun di Malaysia ini. Oleh itu RISDA memperkenalkan tanaman sacaichi kepada pekebun-pekebun kecil lah. Oleh Datu mana ini? Pengurus RISDA masa itu Datu Zaidi Zainul Abidin. Next. Baik, setelah dia berkembang di sana, dia mulai diperkenalkan. Jadi kita ingin mengetahui bila dia mulai berkembang di Sabah. Bila sejarah penanaman sacaichi di Sabah ini tidak ada penulis ataupun tidak ada catatan resmi yang mengatakan bahwa siapakah yang membawa sacaichi di Sabah ini sebenarnya. Tapi saya percayalah, karena kami antara pelopor, antara yang paling awal sekali memperkenalkan sacaichi di Sabah ini pada tahun 2018. Dan ada catatan yang tertulis di situ bahwa kumpulan Tataba lah yang memperkenalkan, yang diketuai oleh Datu Hendrianus Amin lah dalam 2017 kalau tidak silap saya, dan 2018. Tapi saya ada pernah menjumpai beberapa orang petani yang dorong pernah tanam dulu sebelum tahun 2015, sekitar tahun 2015. Tetapi masa itu tidak ada commercial value, tidak ada pembeli, tidak ada siapa yang memperkenalkan, maka dia tambang saja karena tidak ada pembeli masa itu, dan dia sendiri pun tidak mengetahui apakah value sacaichi itu. Oke? Jadi pada 19 Mei tahun 2018, satu majelis menandatangani kontrak penanaman sacaichi telah diadakan di Hotel Shangri-La. Jadi masa itu saya terlibat lah juga, saya terlibat pada masa itu. Jadi ramai, next one. Jadi ini yang antara yang hadir masa itu, ini adalah program pertama yang dilaksanakan oleh kami. Masa itu ramai, memang ramai, 100 lebih orang. Sambutan dia boleh tahan juga. Next.
Dan selepas dari bertarik itu, usaha untuk menjadi petani, usaha tanaman ini kami lakukan tanpa henti, terus menerus. Walaupun usaha itu tidak ada pembiaya, tidak ada siapa yang membiayai, tapi bagaimana kami boleh sustain, menjelaskan kepada orang. Kami mengamalkan satu konsep, yaitu pertanian itu perniagaan lah. Maksudnya sekarang setiap satu program yang kami laksanakan, kami akan jual produk dan atau bahan, bibit, dan keuangan yang kami peroleh itu digunakan untuk support kembali program-program yang seterusnya. Dia berputar begitu saja. Akhirnya saya berdiri di sini lah, menerangkan kepada kamu tentang tanaman Saccaici ini. Oke, tahun 2019, selepas tahun 2018 kami bagi pengenalan kepada orang, dan tahun 2019 itu sudah ada petani yang mengeluarkan hasil. Dan masa itu kami sudah pikirkan bagaimana cara untuk menjadikan Saccaici ini sebagai satu produk. Jadi pada tahun 2019 juga itu, oleh karena wujudnya sudah Saccaici ini, maka kami mengilhamkan, saya lah dan beberapa kawan mengilhamkan sebuah koperasi, untuk mengemudi ataupun melaksanakan pengembangan tanaman Saccaici di Sabah berdasarkan pada potensi dia. Nanti kita akan tengok potensi dia, kenapa dia ini sebenarnya boleh memberi pulangan yang baik dan dari segi potensi dia. Itu gambar-gambar yang di sebelah itu adalah kami punya usaha-usaha dulu lah. Next. Baik, ini adalah program Koperasi Agro Borneo Bayu. Tujuan kami adalah untuk memperkasakan komuniti tani sebagai usahawan dengan melaksanakan aktiviti pendidikan pertanian melalui program pertanian Saccaici, tanaman Saccaici. Objektifnya adalah untuk mengembangkan tanaman Saccaici hingga ke peringkat industri utama, menerokai peluang perniagaan dalam industri Saccaici, mencipta peluang pekerjaan sebagai usahawan, membantu meningkatkan ekonomi pendapatan ekonomi, mengurangkan kadar kemiskinan. Dan kelimanya adalah memenuhi keperluan bahan mentah. Kos itu adalah yang objektif utama kita lah kalau kita mau terjun dalam bidang industri. So, kandungan dalam program kami itu, kami menyediakan yang pertamanya latihan pertanian. Yang keduanya adalah khidmat nasihat. Yang ketiga, pemrosesan dan pemasaran. So, yang kamu nampak di belakang situ adalah produk-produk, antara produk-produk yang telah pun kami ilhamkan lah melalui daripada Saccaici. Dan ada juga biji benih di situ, dan bagi siapa yang berminat mau tanam pas ini, kamu boleh dapatkan biji benih saudara. Tanya di kaunter belakang. Kandungan program ini kami mendedahkan pelatih ataupun peserta pada pengenalan penanaman, penjagaan, mempelajari prinsip pertanian, mempelajari prinsip keusahawanan, pasaran, potensi perkembangan, praktik penanaman, praktik memilih biji benih, nursery, pemakanan, lemak, omega, peranan kerajaan, pematuhan biosecurity, ekstrak produk dan bla 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 dan sekian-sekiannya. Kami juga ada kami juga ada program yang melatih bagaimana kamu boleh mengendalikan keuangan account supaya untuk merealisasikan petani menjadi seorang usahawan, upgrade dari petani biasa kepada seorang petani yang mempunyai prestis dalam bidang pekerjaan dia lah. Jadi akhirnya pulangan program ini adalah mewujudkan pengusaha tani yang berketerampilan lah, usahawan tani, berketerampilan sebagai usahawan tani. Saya rasa dalam banyak-banyak koperasi pun kita boleh amalkan lah, kita boleh tukar konsep daripada usahawan tani biasa jadi kepada koperasi. Kita boleh bekerja sama dan bantu bagaimana koperasi-koperasi yang menghadapi masalah pemasaran, macam tadi saudara Topinai, produk dari dari mana tadi kamu orang tuh? Bebangon kan? Ya, yang ada masalah pemasaran. Itu kita di kalangan koperasi kita boleh bekerja sama. Maksudnya di antara koperasi-koperasi ini dalam bidang Saccaici lah yang saya minta supaya jangan kita bekerja sendiri-sendiri. Misal kata kita sudah nampak peluang begitu,
satu koperasi dibuat sendiri karena mau untung yang kelebihan dia sendiri. Akhirnya kita menjadi lemah seperti Dr. Zamri katakan tadi. Kita ada produk, bagi-bagi. Okay. Sana buat ini, sini buat ini, sini buat ini. Main peranan masing-masing. Akhirnya kita kolek satu channel saja dan kita ketengahkan channel yang utama. Sebab saya kasih ingat kamu sini, karena Sacha Inci ini bukan saja diintai oleh koperasi ataupun individu kecil-kecilan, tetapi juga company-company yang besar. Next. Baik, ini respon pengusaha dan permintaan daripada pelanggan. Jadi sejak daripada itu, Sacha Inci sudah mulai mendapat tempat lah di kalangan rakyat Sabah. Saya percaya kami boleh nampak lah, yang produk-produk yang di sana itu kami dihasilkan secara regular, konsisten. Karena sudah ada permintaan. Masa cabaran paling utama orang bilang waktu pandemik COVID. Tapi oleh karena Sacha Inci, saya waktu pandemik makin saya senang lah, makin dapat pendapatan melalui Sacha Inci saja. Oke. Dan ini adalah usahawan-usahawan kecil sederhana yang muncul mengusahakan produk berasaskan Sacha Inci lah. Ada beberapa orang, antara dia adalah Jesel Sendirian Berhad, Agro Khazanah Sabahan Sihat, Tanwin Enterprise, termasuk saya punya company juga lah, Dynamic EG. Okay. Ini adalah produk-produk Sabahan. Next. Kamu pernah dengar syarikat Nutriba? Pernah dengar? Nutriba? Kalau tidak pernah dengar, saya rasa kita boleh anjurkan lawatan kali, kan? Kita boleh set satu lawatan ke Nutriba, dan kamu tengok bahwa Nutriba sebenarnya sudah satu syarikat yang agak besar juga lah di Sabah, yang sudah menceburi bidang ini, dan konsep makanannya adalah makanan sehat. Dan Sacha Inci adalah salah satu produk utama orang lah. Di Minintot Pinampang, Minintot Pinampang. Kamu akan terkejut dengan sistem cara dia membuat pertanian ini. Terdapat juga syarikat-syarikat GLC seperti Sawit Kinabalu, kan? Saya ingat saudara Anthony mengetahui ini. Sawit Kinabalu, SLDB juga ada dalam news, tapi saya tidak dapat kasih cari dia punya newspaper dalam surat kabar hari itu. Dan SLDB ini bekerja sama dengan Gerti Hightech Kopak Sendirian Berhad untuk menceburi bidang Sacha Inci ini. Next. Baik. Di sini saya ingin membawa saudara-saudara, tuan-tuan semua sini berkenan dengan peranan kerajaan dalam membantu pengembangan tanaman Sacha Inci. Jadi setakat ini Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani belum ada pewartaan rasmi kementerian dalam mengurus tadbir tanaman Sacha Inci. Maksudnya tidak macam kelapa sawit, getah. Karena kami sudah membuat rujukan kepada Jabatan Pertanian juga. Jabatan Pertanian hanya berminat jika sekiranya Sacha Inci ini adalah tanaman daily consumer. Daily consumer biasanya makanan yang tanaman yang boleh dijadikan makanan lah, macam beras, buah-buahan, sayuran. Oke. Jadi tanaman ini dikategorikan sebagai tanaman herba. Namun Jabatan Pertanian juga sebenarnya sudah maklum akan potensi tanaman ini. Bukan dong tidak tahu, belum tahu. Cuma dong tidak tahu di mana mau masuk begitu. Oke. Jadi ada dorang jalankan kajian lah di Laut Seberang, Teno. Itu kementerian dan Jabatan Pertanian itu sendirilah. Keduanya adalah Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah, JIDR. Siapa yang tadi mengemukakan soalan tentang peralatan itu? Oke. Kamu pergi kepada DIDR, katakan mohon kepada DIDR apakah bentuk-bentuk peralatan yang kamu minta ya. Dia orang ada yang peruntukan situ. Sebenarnya boleh.
Orang tidak bantu lah. SKM yang bantulah. Baru beli coba apa itu? Oke? Mungkin kamu boleh bawa, saya boleh cadangkanlah kamu boleh bawa secara individu ataupun individu yang ada company dalam ahli koperasi itu bawa jumpa dengan di IDR lah dan minta bantu atas nama kamu orang punya apa. Cobalah, mungkin cara itu dong bagi tidak secara nama koperasi, ya. Oke, marah juga ada bagi bantuan pemasaran lah. Oke, pemasaran ini bila kita buat pemasaran kita mau ada skill untuk buat marketing. Kita bukan yang main hantam-hantam saja. Karena bila kita buat pemasaran, kita kena tahu kita punya cost dan berapa margin kita, dan kemudian kita kena tahu kita punya quantity, dan kita kena mikir kita punya masa bekerja untuk membuat pemasaran. Oke, yang itu kita boleh cerita lebih lanjut nanti. Bagaimana strategi untuk membuat pemasaran sebenarnya. Sedia, teraju. Ini juga orang ada peruntukan, tapi kadang-kadang orang pun tidak dapat kategorikan di mana dia mau masuk lah. Tapi walau macam mana pun sudah ada mula bibit-bibit cinta terhadap Saja Inci kan. Sudah mula ada bibit-bibit cinta terhadap penaman Saja Inci. Karena ada orang belum lagi begitu kenal. Saya ingat selepas ini kalau angkasa berminat kan, betul-betul kita boleh laksanakan yang ini. Saya ingat kita boleh keluarkan satu artikel ataupun mungkin buat satu bentuk proposal yang boleh dilihat menjelaskan tentang tanaman Saja Inci ini dan bagaimana potensi ini. Lain-lain agensi lah, badan kerajaan, Setco, Ladang, ada juga, tapi kalau orang bilang iri lah, sedikit-sedikit, belum lagi begitu luas. Tetapi potensi dia sangat besar. Oke, banding dengan kami yang mulakan dulu, tidak siapa yang mau percaya. Tapi hari ini sudah ada orang yang mau mula percaya. Oke, karena sudah ada bukti. Next. Maka itulah sebabnya kami tubuhkan ini koperasi lah untuk menerokai, especially dalam bidang Saja Inci inilah, dan juga pertanian-pertanian yang lain. Next. Baik, sekarang kita ingin melihat. Saya suka membawa saudara-saudara semua, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini, dan Datuk, Natin kalau ada Natin. Oke, apa hubungan Saja Inci dengan pemakanan? Apakah yang menjadikan Saja Inci ini satu tanaman yang spesial? Baik, kalau di luar negara Saja Inci ini dikategorikan sebagai superfood ataupun makanan yang super. Kamu tahu super kan? Maksudnya hebat lah, yang terkuat. Karena dia mengandungi minyak omega 3 6, 9. Tapi yang paling penting di sini adalah kita bagi tumpuan kepada omega 3. Omega 3. Oke, omega 3 sangat-sangat berkualitas. Dalam satu sudut yang lain lah, kita butuh tubuh badan kita. Tubuh badan kita memerlukan 3 jenis makanan, karbohidrat, protein, lemak, plus lah, nutrition, lain-lain, vitamin, mineral. Tapi 3 ini kita tidak boleh elak, kita tidak boleh buang, kita tidak boleh halang. Salah satu hilang, maka tidak lengkaplah kita punya makanan. Oke? Apa yang kita mau tahu di sini di antara 3 makanan ini adalah lemak. Yang lemak. Sebab kita tolak dulu lah karbohidrat dan protein, itu kita tidak bagi tumpuan di sini. Lemak adalah makanan yang sangat-sangat diperlukan. Tanpa lemak kita punya kulit akan memburutu. Jadi cantik. Oke? Kita mesti mau ada lemak. Tapi lemak ini tidak boleh dihasilkan oleh badan kita. Tidak boleh. Jadi kita mesti mencari sumber lemak. Oke, apakah asid lemak yang perlu? Dia dipanggil EFA ataupun essential fatty acid. Terdapat 2 jenis kan? 2 jenis EFA yang diperlukan, yaitu satu dia panggil PUFA,
polyunsaturated fatty acid. Nah, ini ada scientific sedikit, tapi kita kena tahu juga. Oke. Dan yang kedua adalah MUFA, monounsaturated fatty acid. Kedua-dua IFA ini adalah penting, terutamanya PUFA. Kita bagi konsentrasi full konsentrate pada PUFA. Karena tubuh badan sebagai ini minyak ini, lemak ini adalah pengangkut kepada vitamin E, D, I, K. Adek, E, D, I, K ya. Kamu ingat saja, adek. Kadang-kadang kamu dikatakan adek, minta adek sini. Nah, adek minta lemak adek. Minta ubi lah apa semua kan, adek. I, E, D, I, K ya. Kamu ingat lah? Boleh ingat ke tidak? Next. Alright, ini ada scientific, lebih dalam lagi scientific. Tidak perlu sakit kepala lah. Kita hanya perlu mau tahu sedikit saya tentang ini. Apa itu PUFA? PUFA itu adalah asid lemak yang tidak tepu, yang boleh terurai, yang tidak tinggal di dalam badan kita selepas digunakan, dan dia akan disingkirkan. Karena lemak yang tinggal di dalam badan kita adalah berbahaya tidak? Nah, kamu pun tahu juga kan? Oke, lemak yang tinggal dalam badan kita akan mendatangkan berbagai jenis penyakit lah. Oke, asid lemak ini sebenarnya membantu PUFA, dia maksudkan PUFA. Oke, asid lemak ini adalah sejenis asid lemak yang cair pada suhu bilik. Oke, kamu boleh buat eksperimen. Kalau kamu tidak percaya, biasanya lemak kalau kamu simpan di dalam peti ais lah, dia akan membeku atau tidak? Ya, beku kan? Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh ambil minyak saja inci, kamu simpan di freezer minus 10 degree atau minus 20 degree. Kalau kamu tidak percaya betul-betul, adakah dia akan membeku? Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Inilah keistimewaannya, kelebihan minyak saja inci. Tapi dia minyak. Asid lemak ini membantu meningkatkan tahap kolesterol yang baik dan merendahkan tahap kolesterol yang jahat. Kita ada dua jenis kolesterol, satu baik, satu jahat. Tidak semua kolesterol itu jahat. Dia merendahkan tekanan darah tinggi. Saya ada hypertension, saya ada tekanan darah tinggi, tapi saya makan saja inci tiap pagi. Saya punya berat badan dulu 95 kilo, sekarang saya sudah 85 kilo. Saya tidak pergi jogging, saya cuma kawal makanan. Minyak saya kasih kurang, dan saya makan minyak saja inci tiap pagi. Saya punya adik nampak dia bilang ada perbezaan. Oke, saya tengok kau punya pergerakan sangat lincah. Ya, saya bilang saya makan minyak saja inci. Oke, kecerdasan kita itu akan meningkat. Mungkin efeknya tidak akan panjang, efeknya bukan immediate, tapi apabila dia sudah mulai memulihkan kita punya situasi badan kita, karena lemak yang bagus, vitamin yang berjalan, kita akan rasa sehat. Merendahkan risiko penyakit kardiovaskular, itu penyakit jantung. Oke, yang ini scientific sedikit ini tidak terlalu sebenarnya. Dia ikatan-ikatan karbon itu kita boleh mengetahui dia kalau kita tengok dari segi saintifik. Kenapa macam mana kita mengetahui dia omega 3? Dia ikatan karbon 1, 2, 3 itu, dan ada double bond itu adalah omega 3. Oke? Jadi kita jangan tengok terlampauan lah, nanti sakit kepala kamu. Dan omega 3 dan 6 ini telah dikategorikan sebagai PUFA. Tapi ada satu lagi, coba next. Hai, kenapa tidak? Dia mencari minyak. Baru saya cakap sedikit sudah lari cari minyak. Bahaya ini. Oke. Cepat juga dia pergi cari minyak. Ini apa ini? Oke, alright. Minyak omega 3 terdapat tiga jenis minyak omega 3 yang sangat diperlukan lah, itu ALA atau alpha linoleic, EPA, eicosapentaenoic pentanoic acid, DHA, glucosa. Kemudian minyak omega AA, GLA, bukan gila, gamma linoleic acid, LA,
linoleic acid. Dan inilah, ini tidak payah terlampau sakit kepala lah. Nanti bila kita ada kursus baru saya terangkan tentang inilah, kalau betul-betul lah. Next. Kopi cari minyak dulu. Oke. Alright. Tinggal sedikit saya lagi. Nah, oke, yang kita mau tengok adalah kepentingan minyak sachainchi lah. Meningkatkan fungsi otak. Ini yang adalah minyak kan? Mengurangkan risiko kardiovaskular, mengimbangi kolesterol, tekanan darah tinggi, mencegah kemurungan, mencegah beberapa jenis kanker. Tadi ada orang tanya saya, kanker boleh kah? Tapi saya tidak tahu what type of cancer lah, apa jenis kanker yang boleh dicegah. Tapi mungkin ada beberapa jenis. Saya tidak ada maklumat tentang ini. Next. Nah, ini adalah ratusan minyak omega. Ada yang mengatakan 54, ada yang mengatakan 43. Oke. Omega 3 yang penting saja kita hubungkan pada omega 3 saja. Next. Baik, ini penjelasan hasil bahan mentah. Kalau buah kita cakap form A buah sachainchi. Form B biji sachainchi lah, yang biji ada di belakang kamu boleh tengok. Dan form C itu adalah biji sachainchi yang sudah bersih. Ada yang situ yang sudah diproses. Kamu patut beli dan coba try lah. Next. Baik, ini adalah potensi-potensi penanaman, potensi pengeluaran lah untuk sachainchi. Satu sachainchi itu boleh mengeluarkan antara 50 hingga 70 biji dalam 1 kilo lah buah sachainchi ya. Kemudian pokok sachainchi dalam 1 tahun itu boleh mengeluarkan antara 500 hingga 700 pokok buah sachainchi. 1 kilo boleh hasilkan dalam 350 hingga 430 biji sachainchi dari hasil daripada kolek yang buah tadi ya, form A itu dan anggaran pengeluaran biji sachainchi boleh mencapai 3.450 biji hingga 5.000 biji per tahun. Jadi anggaran ini lebih kurang 5 kilo hingga 6 kilo lah dalam 1 tahun biji sachainchi. Next. Baik. Alright, kita tengok yang bagian jadwal di sana. Jarak tanaman, boleh 6,5 kali 10 lah untuk permulaan. Dan ini akan kita tanam dalam 670 pokok dan jumlah pengeluaran per tahun itu 10 kilo. Dan kurang lebih kalau kita cakap buah sachainchi itu nilai semasa dia Rp3, jadi kita berpeluang untuk pendapatan dalam tahunan itu per ekar lah, adalah 20.100 itu per ekar. Itu yang bukan berhabisan. Oke, per ekar. Next. Oke. Ini membayangkan bahwa seorang pengusaha sachainchi itu mampu untuk meraih pendapatan di dalam antara 1.000 hingga 1.500 per ekar lah, per bulan. Ya, itu 1 ekar. Kalau dia usahakan 2 ekar, lebih kurang 3.000 lah, kan? Next. Baik, pasaran. Bila kita mulakan memperkenalkan satu tanaman itu, kerap kali yang ditanya adalah berkenaan dengan pasaran. Di mana mau pasar? Ada pasaran atau tidak? Dan siapa yang beli? Baik, pasaran memang ada. Cuma yang tidak ada adalah bahan mentah. Eropa adalah pasaran pertama. Macam Dr. Zamri katakan tadi, dia bilang China belum kita teroka lagi. Jepun, ini semua jenis area-area yang jumlah kepadatan penduduk dan kuasa beli yang sangat tinggi. Kalau kita mempunyai volume dan hantar negara-negara ini, coba kamu pikirkan, kita bayangkan sendirilah. Oke, sama ada kita boleh atau tidak mengambil peluang dalam sachainchi ini. Cuma kita tidak boleh bekerja sendirian. Tidaklah bolehlah koperasi sendiri-sendiri, dia koperasi ini sendiri-sendiri, dia bilang kita boleh buat sendiri mungkin. Sebenarnya sachainchi bukan juga mudah untuk tembus dia punya market karena ada requirement antara bangsa. Agak susah sedikit.
Tapi kalau kita boleh buat, oke, dengan penglibatan bantuan kerajaan dan sebagainya, saya rasa kita akan mencapai dia punya peluang-peluang dalam industri ini. Next. Baik, ini adalah trend market daripada dibuat kajian 2013 hingga 2024 dalam berbagai bidang lah, tapi dalam menunjukkan minyak CNG lah. Dan tren itu didapati meningkat beginilah di orang enggak. Next. Ini adalah sharing market dalam bidang farmasi, dalam bidang kosmetik ataupun personal care yang sendiri guna, food and beverage ataupun makanan dalam bentuk makanan, supplementary dan lain-lain lah. Jadi yang kita tengok yang merah itu yang merah itu saja. Ini adalah sharing market saja inci dunia bagian makanan. Jadi kalau kita hasilkan hanya untuk makanan saja, katakanlah kita memberi sumbangan 1% saja daripada sini pun sudah mencukupi. Next. Pasaran tempatan, bukan tidak ada pasaran tempatan, ada sudah kita punya usahawan. Ada usahawan yang sudah menghasilkan produk-produk lah yang seperti dalam gambar ini begini ya. Cuma kita mungkin masih ada masalah dari segi penyelidikan, masih lagi belum begitu jauh, tapi kita boleh improve daripada masa ke semasa. Oke, dari segi penanaman, pembungkusan, label dia. Macam dulu ada satu produk Incabah di belakang. Kalau kamu tengok dia punya dulu very simple. Tapi hari ini sudah ada improvement dari segi dia punya penggunaan, sehingga kepada peringkat kapsul sudah sekarang. Oke. Next. Baik, ini adalah produk-produk produk-produk pengusaha tempatan sampah. Sudah ada kan? Sudah ada. Jessel, daripada Jessel kena serum saja inci, teh saja inci. Oke. Sudah produk-produk kacang saja inci, coklat saja inci, minyak saja inci. Saja inci yang biasa kacang pun ada juga di belakang, kamu patut try lah. Bawa pulang kan? Beli dan bawa pulang. Tidak murah, mahal saja. Jangan takut bayar. Next. Baik, ini produk-produk luar negara. Saudara, tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita mampu, persoalannya mampu kita bersaing dengan luar negara? Sabar saja, jangan cerita orang lain, sabar saja. Apakah kita sabar, mampu mengeluarkan kita punya produk yang berkualiti? Sebenarnya kita mampu. Cuma kita ini suka bekerja sendirian, suka mengambil keuntungan sendiri. Ada itu perasaan, kalau bilang ada perasaan tamah lah kan, mau semua. Saya sendiri, oke, kami pun sudah mengetahui dia punya potensi ini, tapi kami tidak mau ambil sendiri karena kami tahu ada kekurangan. Apa kami mau? Penglibatan semua orang, koperasi-koperasi. Nah, koperasi-koperasi patut membentuk lah, kita macam angkasa boleh jadi satu umbrella bagi kita semua untuk melaksanakan program ataupun proyek inilah. Dibawa satu payung, kita boleh ada satu keluarkan satu jenis produk saja, yaitu dibawa macam angkasa boleh kita boleh buat begitu, satu kali begitu. Jadi kita semua akan dapat dia punya rasa satu kali, dia punya apa? Koperasi E, koperasi B, koperasi C, D, E sampai Z, tempat semua mengeluarkan kamu orang punya saja inci, kita kumpul satu tempat saja. Dan akhirnya kita mengeluarkan satu jenis produk. Barulah kita menjadi ikan besar. Oke. Kalau ikan besar masuk untuk buat pelaburan dalam bidang ini, kita mati kalau kamu bergerak sendiri. Akhirnya kita terlepas peluang. Karena apa? Tamah mau sendiri. Oke? Jadi kita mampu bersaing sebenarnya. Kalau dulu kita udah barang daripada Kuala Lumpur datang sini, kita kena tax, kita kena cukai, kita kena tambang. Dia tulis di situ harga Semenanjung Malaysia RM90. Harga Sabah dan Sarawak RM115. Bolehkah kita buat
Kita hantar di Semenanjung Malaysia, harga Sabah RM90, harga Semenanjung Malaysia RM115. Boleh kakak merasa? Boleh. Nah, janganlah kerja sendiri-sendiri ya. Kita mau satu kumpulan, satu grup saja di bawah satu payung. Saya ingat kita ini angkasa boleh main peranan lah. Nah, kami pun sudah tahu kalau kami mau sendiri, kami tidak mau kasih tahu. Kami bikin jalan sendiri, kami tahu kami akan kaya satu hari nanti. Tapi tidak kuat, tidak kuat, rapuh. Bisnis kita boleh jatuh. Jadi kita pelihara ini jangka panjang, 20 tahun, 30 tahun. Next, ulangan penanaman. Baik, ini adalah saya tidak mau tengok yang lain-lain, oke? Tetapi kita boleh tengok ulangan produk hiliran di situ. Temu ramah lah beberapa usahawan yang mengusahakan produk secai inci ini telah mendapati bahwa mereka ini memperoleh pendapatan dalam 80.000 satu tahun. 80.000 dari secai inci saja. Bulan-bulan boleh dapat 15.000, 20.000. Tidak ramai, 2 orang, 3 orang saja. Kalau kamu dengar orang bercerita, semangat. Bukan alang-alang. Dulu tidak pandai bercakap panjang, sekarang pandai bercakap panjang-panjang. Karena apa? Ada keyakinan dalam proyek, dalam program secai inci, penanaman secai inci. Kalau diorang boleh, kamu boleh, kami boleh, angkasa boleh, kita semua boleh. Tapi kita jangan kacau lah yang paket yang sudah ada dalam ini. Kita kena target pasaran antarabangsa, karena pasaran antarabangsa terlampau besar. Cuma kita mau masuk saja. Apakah potensi kelebihan penanaman secai inci di Sabah? Satunya, latar belakang kawasan berbukit dan pergunungan. Nama dia sudah Mountain Pinang, kacang gunung, Mountain Pinang. Terang-terang dia, kita sudah ada latar belakang sebagai gunung. Kita beli utak, kita beli ketengahkan gunung itu adalah kita punya latar belakang kita menghasilkan secai inci. Kalau kita buat promosi anytime kita boleh buat kacang gunung. Masih banyak lagi, kedua, masih banyak lagi ruangan dari segi keluasan kita. Masih luas. Ada orang yang tidak mengusahakan tanah dia. Hal-hal secai inci tidak memerlukan kawasan yang luas, 1 ekar, 2 ekar sudah mencukupi. Industri pelancongan yang hebat kita. Pelancong datang kita boleh promosi. Keempatnya adalah perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Ini bukan memberi impact ekonomi bagi siapa yang tinggal di Tawau lah. Akan merasa impact ekonomi dia masa akan datang. 10 tahun, 20 tahun dari sekarang. Jadi kita kena bersedia. Jangan tunggu dia sudah membangun baru kita memula. Kita mulai dulu baru orang membangun. Maka kita akan dapat dia punya pulangan di masa akan datang. Kelima, tanaman secai inci sesuai ditanam di kawasan pedalaman yang sukar dihubungi. Di kawasan pedalaman, siapa yang ada tempat-tempat di kawasan pedalaman itu, kamu boleh minta orang tanam secai inci. Karena secai inci bukan jenis tanaman macam pisang. Tambang mesti menjual. Habis terus menjual. Kamu boleh simpan lah. Ini akan kita ada tempo masa dia juga lah, tidak terlalu lama. Cuma jangan karena basah saja. Karena kita punya kawasannya kawasan khatulistiwa dan tanah kita subur. Cuma cabaran dalam perusahaan secai inci ini adalah kekurangan data penanaman, kekurangan data pemasaran lagi. Dan yang keduanya adalah pandemi COVID lah, yang banyak memberi halangan. Tetapi secai inci setakat ini di masa pandemi COVID kami memperoleh pendapatan. Ketika orang lain sedang mati struggle, kami pula memperoleh pendapatan. Karena adalah orang punya cerita-cerita, gosip-gosip tentang secai inci. Minyak secai inci itu memberikan kita sehat dan memberi kita kesehatan tambahan. Kita punya antibody kuat lagi lah, macam-macam lah. Tapi ini semua gosip-gosip yang membantu. Dan ketiganya kita perlu mewujudkan inovasi hiliran. Macam di belakang sana ada sudah itu wasate secai inci. Sudah ada dikeluarkan. Nah, kita kena yakinkan pengusaha dan pelaku ini pun satu cabaran. Sikap, ini nomor 5, ini sikap dan kesadaran masyarakat. Nah, jangan tamah lah, yang paling penting. Karena ini adalah pematuhan keperluan biosecurity antara bangsa.
Nah, inilah cabaran-cabaran kita. Kalau kita cakap pematuhan keperluan biosecurity antar bangsa ini berkait rapat dengan pemasaran. Salah satu slack habis. Sebab tanaman sachainci ini dia perlu fully organik. Karena kita mau kekalkan dia punya standar. Jangan rusakkan dengan masuk barang-barang kita spray racun lah, itulah inilah. Oke? Jangan rusakkan. Next. Baik. Akhirnya kita sampai ke penghujung. Saya sebenarnya masa terlalu mencemburui kita ini. Jadi saya ada sedikit sebenarnya mau kasih kamu refresh kamunya apa itu tentang potensi sachainci ini. Cuma masa terlalu cemburu, jadi kita tidak dapat buat kerja ini bersama-sama lah. Tapi walau macam mana pun, sebelum saya tutup, saya terangkan dahulu sedikit lah. Oke, katakanlah kita target untuk menghasilkan dalam 30.000 kilo. 30.000 kilo banyak lah. Banyak kan kamu rasa? 30.000 kilo tidak banyak, ya. 30.000 kilo jika dibandingkan dengan kelapa sawit. Kelapa sawit 30 tan itu sebenarnya kita bandingkan lah, 30 tan itu sedikit untuk kelapa sawit. Jadi maknanya 30.000 kilo itu kalau kita hasilkan sedikit saja. 30.000 kilo ini lebih kurang begitu, mampu untuk menghasilkan kurang lebih 5.000 ke 6.000 liter ataupun 5.000 kilo lah minyak sachainci. Katakanlah minyak sachainci itu dalam 1 kilo itu price dia adalah lebih kurang, kalau mengikut pasaran yang ada sekarang ini di dalam kurang 70 ringgit, kita boleh anggarkan begitulah, 70 ringgit, 80 ringgit begitu. Dan di sana permana 30.000 kilo perman pulangan balik kepada kita adalah di dalam hampir setengah juta, hampir setengah juta. Kalau kita dapat mengeluarkan 30.000, pulang balik hampir setengah juta. Banyakkah untuk menghasilkan 30.000 itu kita convert kepada ladang? Kita hanya perlu lebih kurang dalam 100 orang saja. Oke? Kita hanya perlu dalam 100 orang. 100 ke 1.000 lah. 1.000 orang. 1.000 tidak banyak. 1.000. Oh, 100 orang, 100 ya, sorry. 100 orang. 100 orang. Sebab satu orang itu boleh mengeluarkan lebih kurang dalam 300 kilo dalam 1 bulan lah, dalam penanamannya. 100 kali 300 adalah 30.000 kilo. Banyak kan? Kalau kita semua satu kali bikin sama-sama, bukankah kita akan mencapai itu tahap lamsam ataupun kuantiti yang banyak? Maka kita akan memperolehi dia punya ulangan ekonomi yang baguslah. Kita boleh patuhi permintaan luar. Cuma kita perlu menggembleng tenaga semua lah, oke? Usaha ini hanya menjadi reality sekiranya semua pihak bergabung tenaga, kemahiran, kepakaran, kekuatan, modal, peluang kemasan bagi Sabah untuk meningkat maju dalam bidang ini sangat-sangat terbuka. Sachainci adalah tanaman jangka panjang, oke? Dan saya ingat itu saja yang saya ingin terangkan pada masa kali ini. Kalau kita ada peluang lagi, kita akan berjumpa semula dalam siri ataupun sesi yang lain untuk lebih lanjut berkenalan dengan tanaman sachainci. Jadi saya kira saya mohonlah selepas ini mungkin ada list dalam senarai KPLB, Kementerian Pembangunan Lahan Bandar sebagai salah satu kementerian yang menyokong untuk perkembangan tanaman sachainci ini. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang sudah mendengar, dan juga terima kasih kepada pihak KASA karena memberi peluang kepada Koperasi Agro Borneo Bayu untuk menerangkan potensi tanaman sachainci ini. Sekian, terima kasih. Tidak sempat kita bahas. Jadi tidak sempat soal jawab, Pak. Bermakna saya selamat. Baik, majelis mengucapkan terima kasih atas penyampaian ceramah disampaikan dari Cik Alfred tadi. Bagi pihak Rustia kami mohon maaf sebab masa kita agak terlalu suntuk untuk kita bagi slot untuk soalan. Bagaimanapun selepas ini di Dewan Makan, barangkali kalau tuan-tuan ingin bertanya dengan Cik Alfred akan ada dalam Dewan Makan nanti untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang keduanya sebenarnya program ini adalah sil pertama yang diajukan oleh Angkasa.
dan kita akan nilai dari segi respon tuan-tuan dalam forum penilaian itu. Kalau memang ada minat daripada koperasi untuk kita akan beri lanjut, sebenarnya program lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Angkasa adalah kita akan buat satu bengkel tentang panduan penanaman di kerjasama koperasi agro Borneo Bayu. Jadi itu adalah merupakan lanjutan bergantung kepada respon daripada koperasi-koperasi yang ada di sini. Baik, sebelum kita menutup majelis kita pada tengah hari ini, di belakang tuan-tuan ini sebagaimana yang telah dinyatakan tadi ada contoh-contoh produk agro desa Inci, dan juga kami daripada bahagian sektor pemborongan dan pelucitan juga ada di situ untuk tuan-tuan boleh dapatkan maklumat tentang produk-produk yang ditawarkan oleh pihak Angkasa dari segi, terutama sekali dari segi pembangunan perniagaan. Jadi sebenarnya dia akan berkait pengenalan produk yang kita buat pada pagi ini dibuat dalam sesi ini. Lanjutannya kita akan buat grup untuk pemberkasan perniagaan tuan-tuan, dan juga termasuklah sampai kepada part untuk pemasaran. Jadi jangan risau, mana ada dari masa ke masa kita akan berkomunikasi untuk mendapatkan maklumat terkini tentang perlibatan-perlibatan yang akan diberi oleh Angkasa kepada gerakan populasi di Sabah. So saya kira itu saja daripada kita pada pagi ini. Tuan-tuan, bagi pihak Angkasa kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan tuan-tuan dalam program. Sebenarnya kita cuma hadkan 50 orang yang mohon untuk program ini, lebih daripada 50. Ada daripada pihak luar yang memohon, kami terpaksa tolak. Saya ada info daripada semalam. Jadi sebab kita limit pihak hotel cuma hadkan untuk 50 orang saja dalam dewan. Jadi itu yang kami tidak dapat buka lebih ramai Dan seterusnya saya kira ialah tuan-tuan sudah diberi borang-borang berkaitan dengan program ini, termasuklah untuk penilaian program. Jadi saya minta tuan-tuan sebelum keluar daripada dewan nanti kembalikan ke meja Rostial untuk untuk kami punya untuk penilaian kita. So akhir sekali saya jemput tuan-tuan untuk menjamu selera. Makan tengah hari kita akan makan di ground floor di Urban Kitchen di bawah tu. Terus saya naik eskalator tu di sebelah kanan kita. Tuan-tuan dijemput untuk makan tengah hari di situ. Sampai jumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Baik.